Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertema pelatihan Google Classroom untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran daring pada MTSN 5 Sumedang. Nah, di sini ada nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Agustin Rinikasari, Tristinawati Natalia, Destria Ayu Ramadan, dan Desi Rizka Ramadan, dan Teranti Mardia Rahma. Di sini ada pengesahan usulan PKM pengabdian kepada masyarakat. Jadi di sini PKM yang kita ambil adalah pengabdian kepada masyarakat. Di sini ada penjelasannya dan yaitu ada daftar isi. Di sini bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada gambaran untuk masyarakat sasaran, bab 3 ada metode pelaksanaan, bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan, dan beserta lampiran-lampiran. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada judul PKM PM yang kelompok kami ambil, yaitu pelatihan Google Classroom untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran daring pada MTSN 5 Sumedang. Di sini kita ngambil pelatihan Google Classroom ini karena masih banyak siswa di MTSN 5 Sumedang yang berkendala menggunakan aplikasi Google Classroom. Latar belakang penyebaran coronavirus di CAC atau yang lebih sering disebut dengan COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau bisa disebut juga PSBB. Ini mengharuskan masyarakat untuk tetap belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilaksanakan secara bisa dilaksanakan dari rumah masing-masing siswa. Sesuai dengan surat edaran yang telah dibuat oleh Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus di CAC atau bisa disebut juga COVID-19 menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Kesiapan dari pihak penyedia layanan pun siswa merupakan tuntutan dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pelaksanaan pembelajaran daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer atau laptop, gawai, dan alat bantu lainnya sebagai perantara yang tentu saja harus terhubung dengan koneksi internet. Berdasarkan latar belakang yang tadi saya jelaskan, pengusul atau bisa juga disebut kelompok kami tertarik dalam melaksanakan pengabdian masyarakat dengan judul pelatihan Google Classroom untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam pembelajaran daring pada MTSN 5 Sumedang. Di sini ada rumusan masalahnya. Di Desa Ujung Jaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Desa ini mempunyai warga yang masih bersekolah di tingkat dasar sampai menengah atas. Permasalahan yang dimiliki oleh warga Desa Ujung Jaya adalah kondisi pandemi saat ini yang maksa mereka untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam daring atau bisa disebut juga secara online. Kurangnya koneksi internet di Desa Ujung Jaya, kurangnya perangkat berupa handphone, komputer, maupun laptop yang tidak dimiliki, serta kurangnya pengetahuan mereka dalam mengaplikasikan beberapa aplikasi mobile di handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destria Ayu Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang berikutnya, yaitu ada tujuan.
Pengusul melakukan pengabdian masyarakat dengan cara memberikan pelatihan kepada siswa MTSN 5 Sumedang Ujung Jaya di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, mengambil tema sosialisasi pendidikan secara daring melalui aplikasi di mana pandemi COVID-19 bagi masyarakat desa Ujung Jaya di Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, bertujuan agar anak warga desa Ujung Jaya memiliki pengetahuan aplikasi apa saja yang dapat mendukung mereka dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Kegiatan sosialisasi ini sebagai upaya untuk menambah semangat belajar kepada anak-anak di desa Ujung Jaya, di mana di masa pandemi ini banyak anak-anak yang kesulitan melakukan kegiatan belajar daring dikarenakan terbatasnya alat pendukung berupa gadget. Namun, kegiatan sosialisasi ini merubah orientasi tersebut menjadi orientasi meraih masa depan. Dan berikutnya ada manfaat bagi menjadi dua, manfaat bagi masyarakat dan manfaat bagi mahasiswa. Manfaat bagi masyarakat yaitu ada peningkatan keterampilan peserta terhadap pengenalan penggunaan aplikasi pelatihan Google Classroom daring yang memudahkan sebagai tambahan ilmu yang bisa diterapkan pada kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya ada para peserta dapat mengoperasikan aplikasi untuk mendukung proses belajar secara daring selama pandemi. Dan yang terakhir ada para peserta dapat mengajari teman-teman yang lain yang belum bisa mengoperasikan aplikasi daring untuk kegiatan belajar di sekolah. Dan selanjutnya ada manfaat bagi mahasiswa, yaitu adalah memiliki sarana untuk berbagi ilmu yang dipelajari di kampus. Kedua, ada belajar berinteraksi dengan masyarakat umum, dan yang terakhir ada sebagai bahan penyusun tugas PKN ini. Lokasi pengabdian masyarakat yang berada di MTSN 5 Sumedang, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Desa Ujung Jaya merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Lokasinya berada di bagian tengah ke arah selatan wilayah kecamatan, sebagai desa yang memiliki nama yang sama dengan kecamatannya. Wilayah Desa Ujung Jaya mencakup juga pusat pemerintahan kecamatan, sehingga jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan tidak terlalu jauh, sekitar 800 meter ke arah utara. Sasaran program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat dengan judul pelatihan Google Classroom untuk meningkatkan kompetisi siswa dalam pembelajaran daring pada MTSN 5 Sumedang, ditujukan kepada anak-anak di daerah tersebut yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kondisi ekonomi orang tua dari anak-anak sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah. Mata pencarian orang tua mereka sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Orang tua mereka kurang mampu menyanggupi biaya sekolah di masa pandemi seperti ini, di mana mereka harus memiliki gadget untuk mengakses kegiatan belajar selama di rumah. Kegiatan anak-anak selama di masa pandemik ini kebanyakan dari mereka membantu orang tua, karena sebagian orang tua mereka tidak mampu membiayai untuk membeli gadget sebagai salah satu penunjang aktivitas kegiatan belajar secara daring selama di rumah, sehingga pendidikan mereka menjadi terhambat. Metode pendekatan mengacu pada target luar yang diharapkan. Kegiatan sosialisasi ini melakukan pendekatan secara personal dengan anak dan orang tua. Peran orang tua dalam upaya ini sangat diperlukan pula. Jika orang tua mampu memberikan support kepada anak selama kegiatan belajar daring ini, maka rencana tersebut akan berhasil. Rencana tersebut akan efektif jika orang tua dan kegiatan sosialisasi ini berjalan beriringan. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah membangun kepercayaan anak-anak maupun orang tua mereka terhadap kegiatan sosialisasi ini. Setelah itu, kami dari kegiatan sosialisasi melakukan pendekatan secara personal dengan anak. Anak diberi motivasi dan pengajaran kegiatan belajar mengajar dalam jaringan daring menggunakan gadget.
Di dalam gadget telah diisi aplikasi yang berisi materi-materi pengajaran maupun aplikasi untuk mengakses aktivitas belajar mengajar secara daring. Nah, tahap-tahap pelaksanaan kegiatan. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi di Desa Ujung Jaya untuk melancarkan kegiatan yaitu sebagai berikut. Pertama, survei lokasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan sosialisasi di Desa Ujung Jaya. 2. Dalam pencarian peserta. Untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di Desa Ujung Jaya ini, tidak ada persyaratan yang khusus untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Namun, kami hanya membatasi umur yang dapat mengikuti kegiatan ini, yaitu umur 12-14 tahun, atau setara dengan SMP. Bagi semua anak di Desa Ujung Jaya diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan ini. Pada kegiatan sosialisasi tidak membatasi peserta yang dapat ikut. Dan yang paling penting adalah program ini tidak dipungut biaya. 3. Materi kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi adalah pertama, mengenalkan dan memberikan pelatihan Google Classroom yang benar dalam jaringan daring yang akan dilaksanakan oleh tim PKMM, dan belajar daring bersama dengan menggunakan gadget laptop yang akan dilaksanakan oleh tim PKMM dan memberikan motivasi pada anak-anak agar semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh tim PKMM. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Biaya dan jadwal kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pada program pengabdian masyarakat ini biaya keseluruhan yang akan diusulkan ke Dikti sebesar 10 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Ada peralatan penunjang terpakai 2.850.000 dan bahan habis pakai terpakai 900.000 rupiah, dan selama perjalanan terpakai 1.650.000 rupiah, lain-lainnya 4.600.000 rupiah. Dan total keseluruhannya yaitu 10 juta rupiah. Jadwal kegiatan. Di minggu pertama kita survei lokasi di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Analisa keadaan sosial dan keadaan ekonomi di masyarakat sekitar. Lalu kerjasama dengan pihak mitra, sosialisasi program kerja dan pendataan anak-anak. Setelah itu pendataan dengan orang tua dari anak-anak yang akan melaksanakan kegiatan pada sosialisasi. Di minggu pertama dan kedua, kita melaksanakan kegiatan tahap pertama, yaitu pengenalan, memberikan pengetahuan, serta penggunaan cara yang benar dan tepat menggunakan aplikasi daring. Belajar dengan menggunakan media elektronik, gadget atau laptop. Dan di minggu ketiga kita melaksanakan belajar dengan menggunakan media elektronik, laptop ataupun gadget. Di minggu keempat kita sama belajar dengan menggunakan media elektronik, laptop atau gadget, terus pendampingan kegiatan sosialisasi. Lalu di minggu 5 itu kita evaluasi program pengabdian masyarakat. Lampiran pertama, biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing yang ditandatangani. Lampiran kedua, justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga, susunan organisasi tim, kegiatan, dan pembagian tugas. Lampiran keempat, surat pernyataan ketua kegiatan. Lampiran kelima, surat pernyataan kesediaan dari mitra. Dan lampiran keenam, denah detail lokasi mitra kerja. Berikut adalah lampiran 1 yang berisi biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Dan di sini ada identitas diri ketua, yaitu Destria Ayu Ramadan. Selanjutnya yaitu adalah identitas diri anggota. Yang pertama Agustin Rinikasari, kedua Desi Rizka Ramadan, ketiga Kristina Wati Natalia, keempat Teranti Madia Rahma. Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan hibah PKM Pengabdian Masyarakat. Identitas dosen pembimbing, nama lengkap Sari Hartini MKom. Dan selanjutnya ada riwayat pendidikan, rekam jejak Tridharma PT Pendidikan atau pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan lampiran kedua, yaitu ada justifikasi anggaran kegiatan. Nah, di sini yang pertama yaitu peralatan pendukung. Nah, di sini ada material, justifikasi pemakaian, volume, harga satuan, dan jumlah biaya. Di sini kita menggunakan smartphone, yaitu dimana untuk menampilkan materi kita di sana, yang di sana kita membutuhkan 3 dan harga satuannya yaitu 800.000 dan menjadi 2.400.000. Di sana kita juga membutuhkan wifi, yaitu untuk mengakses internet. Di sana kita membutuhkan 1, harganya 300.000 dan jumlahnya 300.000. Di sana kita juga membutuhkan terminal listrik, yaitu untuk penunjang kegiatan. Di sana kita membutuhkan 3 dan harga satuannya 50.000 dan menjadi 150.000. Jadi totalnya yaitu 2.850.000. Dan yang kedua yaitu adalah bahan habis pakai, yang dimana kita membutuhkan alat tulis. Alat tulis itu untuk penunjang kegiatan kita di sana dan membutuhkan 3, harga satuan 150.000 dan jumlahnya menjadi 450.000. Dan kita juga membutuhkan alat cek suhu, yaitu dimana untuk mengecek suhu tubuh kita, kita membutuhkan 1, harga satuannya 150.000 dan jadi 150.000. Dan kita juga membutuhkan masker, yang dimana masker adalah kebutuhan kita pada saat pandemi seperti ini, yaitu kita membutuhkan 4 box, harga satuannya 25.000 dan menjadi 100.000. Kita juga menggunakan hand sanitizer, kita memerlukan 2, harganya 50.000 dan menjadi 100.000. Dan kita juga membutuhkan disinfektan, yaitu untuk 3M. Jadi kita membutuhkan 2, harganya 50.000 dan menjadi 100.000 dan keseluruhan totalnya menjadi 900.000. Dan di sini kita juga membutuhkan dana dalam perjalanan. Nah, pertama yaitu kita survei. Nah, di mana survei itu kita membutuhkan transportasi, implementasi kegiatan, yang dimana harganya memerlukan jumlah 400.000 dan jumlahnya menjadi 400.000. Dan yang kedua kita membutuhkan implementasi, yaitu yang dimana transportasi kedatangan, transportasi kepulangan, dan implementasi kegiatan kita selama di sana, yaitu kita membutuhkan 250.000 selama 5 hari yang menjadi 1.250.000 dan totalnya adalah 1.650.000. Dan yang keempat itu yang lain-lainnya, yang seperti pertama yaitu administrasi. Administrasi itu seperti untuk print proposal dan banner, yang dimana kita menggunakan harganya 200.000 dan jumlahnya menjadi 200.000. Dan yang kedua itu kita membutuhkan publikasi, yaitu pembuatan video, dimana kita juga membutuhkan 200.000 dan jumlahnya menjadi 200.000. Dan yang ketiga itu adalah kita memerlukan laporan, yaitu justifikasinya adalah penyusunan laporan. Di sini kita membutuhkan 200.000 dan jumlahnya menjadi 200.000. Yang keempat itu adalah konsumsi persediaan dan sewa tempat kita selama di sana, yaitu makan dan minum dan tempat tinggal. Selama 5 hari kita membutuhkan 800.000 per harinya menjadi 4 juta, yaitu subtotalnya adalah 4.600.000. Jadi total keseluruhannya yaitu adalah 10 juta. Baik, di sini ada susunan organisasi, tim kegiatan dan pembagian tugas dalam PKMPM tersebut. Nah, di sini ada Desi Ayu Ramadan, yang dimana tugas-tugas
pertama membuat lembaran pengesahan, membuat susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Yang ketiga membuat anggaran biaya dan jasa kegiatan. Yang keempat membuat lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Nah, di sini ada Sari. Nah, di sini Agustin Nikasari tugas-tugasnya yaitu membuat gambaran umum masyarakat sasaran yang ada di bab 2, membuat lampiran 1. Yang ketiga Desi Rizka Ramadan. Nah, di sini Desi Rizka Ramadan uraian tugasnya yang pertama membuat gambaran umum masyarakat sasaran yang ada di bab 2, membuat lampiran 3. Nah, yang keempat Kristinawati Natalia, yaitu uraian tugasnya membuat metode pelaksanaan bab 3 dan membuat lampiran yang kedua. Yang kelima Teranti Mardia Rahma, uraian tugasnya yang pertama membuat daftar isi dan yang kedua membuat pendahuluan di bab 1. Nah, di sini ada denah detail lokasi mitra kerja. Alamat tempat pelatihan tersebut kita mengadakannya di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Dan kira-kira lama perjalanan dari kampus Universitas Islam Mandiri sampai ke Desa Ujung Jaya itu sekitar 2 jam atau 30 menitan. Nah, di sini Ujung Jaya ini terletak di desa yang sangat pelosok ya. Di situ banyak anak-anak yang masih berkendala dalam pembelajaran daring tersebut. Dan di sini ada surat pernyataan ketua kegiatan dan ketersediaan mitra. Nah, di sini surat-suratnya kita baru membuatnya saja karena dengan keadaan Covid ini dan kemungkinan juga lokasinya sangat jauh, jadi kita belum bisa untuk meminta tanda tangannya. Nah, di sini mungkin sampai di sini saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.